Good morning, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, kuat, sejahtera, total bagi roh, jiwa, tubuh, dan keluarga, bisnis, dan anak-anak saudara. Diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa tetap pakai masker ketika saudara keluar, karena hidup sehat itu adalah pilihan. So, pagi hari ini saya ingin sampaikan sebuah pesan dari hati Papa kita di surga dari Matius pasalnya yang ke-14. Dalam Matius pasal yang ke-14 kita semua ingat sebuah kisah bagaimana Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberangi danau dan mereka taat kepada Yesus. Dan ketika mereka ada di danau, kemudian tiba-tiba dikatakan badai datang, topan datang, gelombang datang, angin sakal datang. Sehingga dikatakan mereka mulai diombang-ambingkan, bahkan air mulai masuk ke dalam kapal perahu mereka. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, jangan pernah kita beranggapan begini, bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, mentaati apa yang Tuhan katakan bahwa semuanya akan lancar, semuanya akan smooth, perjalanan pelayaran saudara akan seperti love boat, seperti perahu cinta, di mana isinya semuanya indah dan menyenangkan. Nah, banyak orang yang punya anggapan seperti ini. Ini yang menyebabkan teologi yang salah, menyebabkan banyak orang kecewa. Ya, menyebabkan kecewa. Nah, kenyataannya adalah ini. Justru ketika kita taat kepada Tuhan, di sana iblis menyerang kita habis-habisan. Ketika kita mengambil sebuah tindakan dan langkah untuk taat kepada Tuhan, maka siap-siaplah. Karena seluruh dunia, roh dunia dan kerajaan kegelapan akan menyerang saudara, akan menghantam saudara dari semua sisi. Jadi jangan pernah mendefinisikan bahwa kalau ini Tuhan, maka semuanya akan indah, semuanya akan lancar, dan semuanya akan baik-baik saja. Ini sebuah teologi yang salah dan tidak akurat dan tidak tepat. Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab, ada orang-orang yang justru ketika mereka beriman kepada Tuhan, Tuhan buat mujizat buat mereka. Tapi juga ada orang-orang yang mati karena imannya, bahkan tidak pernah menerima janji yang Tuhan katakan kepada mereka. So, hari ini dari pelajaran murid-murid di dalam perahu ketika mereka taat kepada Yesus dan menyeberangi danau, kemudian angin sakal datang menghantam mereka. Ya, ketika itu terjadi, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ini satu hal yang pasti, bahwa ketika sudah taat kepada Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, maka dalam badai pun Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dalam gelombang apapun yang besar yang menghantam hidup saudara, saudara tidak akan sendirian. Dia berjanji akan bersama dengan saudara. Nah, ini yang terjadi ketika Yesus tengah malam buta jam 3 pagi. Yesus berjalan di atas air menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan disitulah mujizat terjadi. Jadi apapun yang terjadi, gelombang badai apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jangan pernah takut, jangan pernah ragukan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada bersama dengan saudara. Kuncinya ada pada kata ini, melangkahlah karena Tuhan suruh. Taatlah karena Tuhan yang memberikan perintah kepada saudara. Karena ketika saudara taat kepada firman, saya bisa pastikan Tuhan akan ada di sana bersama saudara melewati semua badai gelombang dalam hidup saudara. Ketika saudara mentaati firman dan kebenarannya dalam hidup saudara, saya bisa pastikan Tuhan hadir di sana. Karena Tuhan dan firman-Nya itu satu, tidak bisa dipisahkan oleh apapun dan siapapun. Karena itu saudara, sekali lagi, jangan marah, jangan kecewa kalau saudara sedang ada dalam badai, ada dalam kesulitan hari-hari ini. Karena Tuhan tidak pernah janji bahwa akan selalu panas. Tuhan juga tidak pernah janji akan selalu ada hujan. Tapi satu hal yang pasti Dia janjikan buat kita adalah ini. Dia hadir dengan anugerah, Dia hadir dengan kekuatan, Dia hadir dengan mujizat, Dia hadir dengan hikmat-Nya, Dia hadir dalam sukacita dan damai sejahteranya. Ketika kita yakin kita adalah pusat kehendak Bapa,
dan kita sedang berjalan dalam ketaatan kepada semua kehendak dan firman-Nya. Sekali lagi, saya bisa pastikan di situ, saudara, bahwa Tuhan ada di sana bersama dengan saudara. Kesalahan yang terjadi banyak kali adalah ini. Kita tidak diperintahkan Tuhan. Kita tidak taat pada Tuhan. Tuhan tidak menyuruh kita melakukan sesuatu. Tapi kemudian ketika ada masalah, ada kesulitan, kita meminta Tuhan yang harus bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang kita buat sendiri karena kita tidak mentaati Tuhan. Tapi pada saat sudah taat kepada Tuhan, persoalan apapun yang datang, karena pasti ada harga yang mesti dibayar ketika kita taat. Ketika kita taat, setan tidak senang, dunia tidak senang, kerajaan dunia dengan roh-roh dunia tidak akan senang, pasti akan menentang kita dan ingin coba menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi pagi hari ini, saya ingin saudara pegang firman Tuhan ini. Jangan ragu, jangan kecewa, jangan marah. Kalaupun kau ada dalam badai seperti murid-murid dalam Matius pasal yang ke-14. Kalaupun saudara ada dalam sebuah goncangan hebat. Tetapi karena engkau taat, engkau mengikuti apa yang Tuhan katakan, hidupmu selaras dengan kehendaknya. Maka saya bisa pastikan Tuhan ada di sana di dalam badai. Tuhan ada di sana dalam kegelapan dan dia jadi terang. Tuhan ada di sana di tengah-tengah goncangan dan badai perahu hidupmu. Dan dia menjadi jangkar yang akan menjadi sauh yang kuat bagi jiwa saudara. Karena itu tetap cintai Tuhan, tetap pandang Tuhan dan lihat Tuhan di tengah badai. Karena Tuhan hadir di dalam badai. Tuhan hadir dalam gelap saudara sebagai terang. Tuhan hadir di perahu yang sedang mungkin hampir karam itu. Dia tetap ada di sana sebagai nakoda ketika dia jadi pemimpin dalam kehidupan saudara. Tuhan, dia ada di sana bersamamu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya saat ini sedang ada di rest area di Brebes. Ini tempat bersejarah. Dulunya pabrik gula kalau tidak salah. Tapi kemudian jadi resort, rest area, dan resort. Ya, jadi kalau tol mengarah ke Bandung atau mau pulang ke Jawa Tengah dari Bandung, ini tempat yang asik untuk istirahat di sini, bisa menemukan souvenir lokal yang ada di sini. Oke, God bless you. Dan jangan lupa saudara share dan subscribe YouTube channel Samuel Saputra. Ya, supaya ini menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you. Tuhan memberkati saudara.